Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana ini merupakan suatu ibadah yang dengannya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ini merupakan ibadah nafilah yang terbaik. Para ulama mengatakan talabul ilm la ya'dilu syai' idza saluhat niyatuhu. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hukum-hukum Allah, kecuali nazalat 'alaihim as-sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dikelilingi, dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu di sisinya. Allah menyebutkan nama-nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di sisinya. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu pahala yang sangat besar. Sampai seandainya tidak ada pahala atau tidak ada keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu kecuali hadis ini sudah cukup bagi kita untuk mendatangi majelis ilmu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fiqhun nikah, fikih yang berhubungan dengan pernikahan. Nikah sebagaimana yang kita ketahui, menikah adalah suatu ibadah, dan ibadah harus didasari atas ilmu, karena tidak mungkin ibadah itu menjadi ibadah yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah itu didasari atas ilmu. Dan mempelajari suatu ilmu itu terkadang hukumnya wajib, fardu ain, wajib bagi setiap individu, dan terkadang menjadi fardu kifayah. Artinya kalau ada sebagian yang lain sudah mempelajarinya, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Nah, menikah, apabila seorang ingin menikah, maka wajib baginya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga dia tidak keliru nantinya dalam melaksanakan pernikahan. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang fiqhun nikah, fikih yang berhubungan dengan pernikahan. Sampai setengah 9 berarti? Jam 9. Baik. Untuk menyingkat waktu, ada di sini pertanyaan? Baik. Untuk menyingkat waktu, Anda sudah pakai mic apa ya? Jelas insyaallah. Untuk menyingkat waktu, Anda sudah tuliskan di papan ini poin-poin yang insyaallah akan kita bahas malam ini. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum nikah. Apa hukum menikah? Nikah secara asal, menikah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Menikah secara asal adalah sunnah muakkad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija." Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, hai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a." Kalau siapa di antara kalian mampu untuk al-ba'a adalah istita'atu nikah. Allah butuh pendapat pengertian al-ba' dalam hadis yang insyaallah sudah sering dengar. Yang wajib pengertian al-ba' adalah kemampuan secara materi untuk menikah, kemampuan untuk membayar mahar. Ini dimaksudkan al-ba'. Maka orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar mahar, memiliki kemampuan secara materi, maka sangat dianjurkan dia untuk menikah. Di hukum asal menikah adalah mustahab.
itu secara asal. Namun al-asl, hukum asalnya adalah mustahab. Hukum asalnya adalah mustahab. Namun bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika seorang itu memiliki kemampuan untuk menikah, kemudian dia tidak takut akan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan haram seperti zina dan lain sebagainya, maka dalam keadaan seperti ini menikah bagi dia wajib. Artinya apa kalau wajib? Kalau dia tidak menikah maka dia berdosa. Waalaikumsalam. Ini yang dimaksud dengan wajib. Di hukum asal kalau orang memiliki kemampuan untuk menikah tapi dia masih mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan haram, maka hukum menikah bagi dia mustahab. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, maka wajib baginya untuk menikah. Ini hukum menikah. Baik, kalau saya ada pertanyaan, kalau langsung aja. Yang kedua, al-khidbah. Al-khidbah artinya at-taqaddum bi talab nikah. Al-khidbah artinya at-taqaddum bi talab nikah. Maju untuk menikah. Meminta perempuan untuk melamar menikah. Ini artinya khidbah. Dan khidbah mujarrad talab, hanya berbentuk permintaan, sehingga perempuan yang sudah dilamar statusnya masih ajnabiyah, statusnya masih wanita yang asing bagi laki-laki itu, tidak boleh berkhulwat, tidak boleh berdua-duaan dan seterusnya. Karena itu statusnya masih permintaan, belum ada akad. Baik, ini artinya khidbah. Dan kalau dibahas dari syakir artinya yang melamar. Arifnya at-taqaddum bi talab nikah. Hukum khidbah, apa hukumnya melamar? Secara asal hukum melamar boleh, dibolehkan bagi seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Ini hukum asal. Yang ketiga, halat tahrimah. Halat tahrimah. Ada keadaan-keadaan di mana khidbah itu diharamkan. Ada 3 keadaan melamar perempuan itu diharamkan. Cukup ngomongnya. Keadaan yang pertama, apabila perempuan itu dalam keadaan iddah rojaiyah. Apabila wanita berada dalam masa iddah rojaiyah, waktu iddah yang talak 1 atau talak 2, ini namanya iddah rojaiyah. Masa iddah yang dimana laki-laki itu masih diberikan kesempatan untuk rujuk, dibolehkan dalam agama dia untuk rujuk. Nah, dalam posisi wanita masih dalam keadaan iddah, maka tidak boleh dilamar. Baik itu dilamar secara tasrih, tasrih itu maksudnya terus terang. Anak mau juga sama hari ini, mau sama hari ini, semua keluarganya nggak boleh. Ataupun kinayah itu seperti tidak perlu. Wanita seperti ini nggak mungkin ditolak. Ini ucapan kinayah menunjukkan keinginan untuk khidbah, dan ini pun tidak boleh. Ketika perempuan itu masih dalam keadaan iddah rajaiyah, maka tidak boleh dia dikhidbah, baik itu khidbahnya tasrih maupun khidbahnya kinayah. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, al-khidbatu keadaan yang kedua, ketika perempuan itu berada dalam iddah baik. Ketika perempuan sudah bertalak dengan talak yang ketiga, namanya bayyunah. Nah, ketika sudah dalam masa iddah talak yang ketiga, perempuan tidak boleh dikhidbah, tetapi yang tidak boleh hanya tasrih, terus terang. Tapi kalau kinayah diperbolehkan. Jadi beda antara perempuan yang masa iddahnya itu masih raja'i sama yang sudah baik. Kalau raja'i nggak boleh dilamar baik dengan terus terang maupun dengan sindiran. Tetapi ketika perempuan sudah masuk talak yang ketiga, kemudian masuk masa iddah, maka boleh perempuan itu dikhidbah tapi bukan dengan terus terang, tapi dengan sindiran. Kalau sindiran boleh, misal pilatorat dan sebagainya. Insyaallah. Baik, keadaan yang ketiga di mana seorang tidak boleh melamar seorang wanita apabila sudah ada laki-laki lain yang melamar perempuan tersebut. Al-khidbah dalam hadis disebutkan wala yakhthub ar-rajulu ala khidbati akhihi. Dan tidak boleh seorang itu melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Kalau melamar itu sebenarnya adalah masalah khidbah yang sudah dikhidbah oleh orang lain. Apakah mujarrad al ketika ada seorang laki yang menawarkan dirinya kepada seorang perempuan, apakah dengan hanya seperti ini laki-laki lain tidak boleh masuk? Atau ketika perempuan itu sudah tercokan, ini yang tidak boleh masuk. Dia dua pendapat. Ada sebagian orang mengatakan mujarrad al ketika seorang laki-laki sudah menawarkan dirinya kepada seorang perempuan untuk mau dia untuk mau dinamar, maka laki-laki tidak boleh masuk.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan selama belum ada lampu kuning dari keluarga perempuan, dari pihak perempuan, maka laki-laki lain boleh masuk. Ini pendapat yang kedua. Tapi kalau sudah ada kecocokan dari pihak perempuan, maka laki-laki lain tidak boleh masuk. Tidak boleh lagi melamar perempuan tersebut. Dari yang digunakan adalah hadis Fatimah binti Qais, hadis yang masyhur. Fatimah binti Qais pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang keadaan kedua orang Muawiyah dan Jam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Muawiyah salupun lama lalu. Muawiyah salup artinya miskin, artinya harta. Wa amma Abu Jam fa la yadha asahu min aqiqi. Tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Sebagian orang mengatakan dia suka perempuan, sebagian mengatakan dia suka safar. Nah, dalam hadis ini Fatimah binti Qais mengatakan kepada Nabi bahwa dia sudah melamar dua laki-laki. Dan Nabi tidak mengatakan bahwa bisa dilamar dua orang. Ini menunjukkan bahwasanya kalau masih out, boleh dan boleh masuk. Karena seandainya tidak boleh, pasti Nabi sudah melarang. Oh, sudah ada Muawiyah, kenapa bisa muncul berjam? Paham maksudnya? Wajib istidlal dari hadis ini paham. Bahkan di ayat hadis Nabi mengatakan nikah itu sama. Nabi nyuruh nikah dengan orang yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya khitbah ketika masih dalam proses al-out, masih penawaran, belum ada tanda kecocokan dari pihak perempuan, maka boleh bagi orang buat masuk. Dan ini yang dipilih oleh sebagian ulama, yang dilogikkan sebagian ulama, kalau masih belum ada kecocokan, boleh masuk. Tapi kalau sudah ada kecocokan, nggak boleh masuk. Jadi tiga keadaan orang yang lagi, tiga keadaan yang pertama masa iddah rojaiyah nggak boleh di khitbah perempuan, yang kedua iddah yang sudah talak 3. Yang terakhir, kalau sudah ada orang lain yang mau khitbah, maka ini nggak boleh. Kemudian yang terakhir an-nazar. Dalam masalah khitbah adalah an-nazar, melihat perempuan yang akan dinikahi. Hukum secara asal para ulama bersisi pendapat. Ada yang mengatakan al-aslu fil nazar mubah. Hukum nazar secara asal mubah. Sebagian lagi mengatakan hukum asal nazar adalah mustahab. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika khatabah rajulun mar'ata fa istata'a an yanzura ila man yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kalau seandainya laki-laki tidak khatabah rajulun mar'ata, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan, tidak istata'a an yanzura ila man yad'uhu ila nikahiha. Kalau dia mampu untuk melihat wanita itu sehingga nantinya dia bisa senang, falyaf'al, maka lakukan. Sehingga hukum asal dari melihat yang rajih, Allah Ta'ala alam adalah mustahab, sunahkan bagi orang yang mau menikah untuk nazar, melihat calon istrinya itu. Ini hukum asalnya. Baik, syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat nazar? Nazar ada syarat-syaratnya, bukan serampangan untuk melihat, tidak, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ada kemungkinan diterima. Ini syarat yang harus dipahami bagi orang yang mau nazar. Kalau tidak ada kemungkinan diterima, tidak boleh nazar. Secara hukum Islam dia tidak boleh nazar kalau tidak ada kemungkinan untuk diterima. Jadi orang laki-laki kalau melihat hari sadar diri, paham ini hari ini cocok tidak sama anak, ada kemungkinan diterima apa enggak? Kalau tidak ada kemungkinan diterima maka tidak boleh dia nazar. Tapi kalau ada kemungkinan diterima maka fadhol maju buat minta untuk nazar karena yang orang ini. Tapi kalau ada kemungkinan ya cari yang lain yang kita rasa bisa untuk diterima. Ini syarat pertama. Ketika syarat pertama terpenuhi, syarat kedua tidak boleh khalwah, tidak boleh nazar itu berdua-duaan. Tidak cuma rejalnya sama harimnya saja, tidak boleh. Harus ada imma itu abinya, harimnya, saudaranya. Tidak boleh berdua-duaan dalam nazar. Di nazar harus ada orang lain. Baik. Yang ketiga, melihat hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat. Yang ketiga, dalam masalah an-nazar, kita hanya boleh melihat hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dalam nazar. Dan ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki ketika nazar? Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan yang boleh dilihat hanya wajah, telapak tangan dan kaki. Ada yang mengatakan juga yang boleh dilihat yang biasa tampak dari seorang wanita itu ketika dia bersama dengan mahramnya, yaitu wajah, rambut, leher, betis, tangan. Itu kan yang biasa tampak ketika dengan mahramnya. Nah ini bagaimana mengatakan ini yang boleh dilihat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Dan ini juga yang dilogikkan oleh sebagai masyayikh seperti Sulaiman Ruhaili itu melogikkan bahwasanya yang boleh dinazar yang biasa tampak
pada mahramnya, sehingga boleh untuk melihat rambutnya, melihat lehernya, melihat betisnya boleh, karena ini diperbolehkan. Baik. Yang terakhir, cara melihat. Cara melihat ada dua cara. Cara melihat hari yang mau dinikahi ada dua cara. Yang pertama, bi'ilmiha, atas pengetahuan murid tersebut. Artinya datang ke rumah orang tuanya, bilang kalau anak melihat sama hari ini, anak melapor hari ini. Ini cara yang pertama. Sehingga hari ini tahu kalau dia mau dinawar. Cara yang pertama ini sebelumnya mengatakan kalau laki-laki itu dia punya keinginan menikah. Kemudian yang kedua ada kemungkinan untuk diterima, maka maju ke rumahnya orang tuanya minta untuk melihat anaknya hari ini. Nah, ketika sebelum melihat dan setelah melihat, hendaknya laki-laki itu tidak menyebarkan. Anak mau lihat hari ini, tidak usah disebarkan. Sebelum melihat dan sudah melihat, karena bisa jadi hari ini ditolak, bisa jadi diterima. Kalau seandainya ditolak, mungkin dia sudah menyebarkan ke orang lain, ini berdampak buruk bagi hari ini. Perasaannya jadi minder, kemudian juga di kalangan orang-orang lain, laki-laki yang lain pasti itu sudah mulai ditolak. Tidak zen jadinya. Sehingga kata ulama, kalau mau melihat langsung datang ke rumahnya, diam-diam aja, tidak usah ngasih tahu orang-orang, baik sebelum melihat ataupun setelah melihat. Setelah melihat lebih tekankan untuk tidak melihat. Kecuali sudah kecokan, sudah melihat setuju, harinya juga setuju, sudah mau lama, itu boleh disebarkan, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kecocokan, jangan sebarkan, supaya menjaga perasaan hari ini dan perasaan keluarganya. Ini cara yang pertama, bi'ilmiha. Cara yang kedua, bidunya ilmiha, tanpa sepengetahuan hari ini. Dan ini diperbolehkan orang yang sudah punya keinginan untuk menikah, kemudian ada kemungkinan untuk diterima oleh hari itu, boleh dia melihat hari itu tanpa izinnya. Tanpa izinnya maksudnya apa? Maksudnya misalnya hari itu keluar rumah jam sekian, inti sembunyi melihat hari itu tidak masalah. Dalam Islam tidak apa itu, hukumnya halal. Karena hukum asal seorang laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman dan yang mereka menundukkan pandangan. Hukum asal seorang laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahram. Ini hukum asal. Tapi ketika dia mau melamar seorang perempuan, kemudian ada kemungkinan kecocokan, maka boleh dia melihat wajah perempuan itu. Sembunyi-sembunyi boleh. Dan bahkan para ulama lebih menyukai cara yang kedua, artinya cara sembunyi-sembunyi, tanpa harus terang-terangan. Karena apa? Karena ketika cara yang sembunyi-sembunyi, yang pertama kalau dia suka, kalau dia nggak suka, harinya nggak tahu. Kalau dia nggak suka, nggak berdampak buruk bagi hari dan keluarganya, lebih aman. Yang kedua, makanya dalam hadis Jabir, hadis tentang disyariatkan melihat perempuan yang akan dinawar, Jabir mengatakan, "Fakat tujariyatan min bani Salam." Setelah mendengar hadis itu, Jabir itu melamar seorang perempuan dari Bani Salam. Fakuntu atakhabba'u laha tahta al-qurab. Fanadhartu ila ma yad'uni ila nikahiha fatazawwajtuha. Aku bersembunyi di bawah pohon kurma. Hatta ra'aitu minha ba'dha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Sampai aku melihat apa yang aku sukai dari hari ini, maka aku menikahinya. Ini menunjukkan Jabir ketika melihat hari ini secara sembunyi-sembunyi. Inilah yang dipakai dari para ulama untuk membolehkan melihat perempuan yang mau dinikahi tanpa seizinnya. Sembunyi-sembunyi boleh. Maka ini yang lebih diafdalkan supaya tadi itu tidak kalau nanti ditolak menyakiti perasaan perempuannya atau keluarganya dan tidak berdampak buruk bagi perempuannya. Ini hal-hal yang berhubungan dengan al-khitbah. Baik. Kemudian sebenarnya adalah akan rukun-rukun menikah. Rukun menikah yang pertama az-zawj, harus ada laki-lakinya. Yang kedua az-zawjah, harus ada perempuan yang akan dinikahi. Yang terakhir as-sirah. As-sirah adalah al-ijab wal-qabul. Yang pertama az-zawj, suami. Seorang suami harus muayyan, harus ditentukan mana laki-lakinya yang akan menikahi mana, bulan harus jelas. Kemudian laki-laki ini harus ridha, harus ada ridha, bukan ada paksaan. Yang ketiga ittifaqul mawani, laki-laki yang akan menikah ini harus terbebas dari penghalang-penghalang nikah. Maksudnya apa? Laki-laki ini tidak boleh mahram dari perempuan itu. Kemudian juga perempuan ini bukan dalam keadaan iddah dan lain sebagainya. Penghalang-penghalang nikah. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka dia termasuk rukun yang sah. Kemudian perempuan juga sama. Perempuannya harus jelas, perempuannya harus ridha. Tidak boleh ada paksaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idhun wa qala antaskuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu," seorang janda itu tidak dinikahi hatta tustamar, sampai diminta pendapatnya.
Tustamar artinya harus sering. Perempuan janda itu harus ngomong, anak setuju, anak cocok. Walaupun kabul bikru hatta tusta'dzan. Adapun perempuan yang belum pernah dinikahi, maka cukup diminta izin. Diminta izin artinya apa? Kalau diminta izin itu harus dia ngomong terang-terangan. Dengan dia diam pun berarti sudah dianggap dia mengizinkan, dia cocok. Sehingga perempuan itu tidak boleh ada paksaan ketika menikah. Harus dia cocok baru boleh menikah. Yang terakhir juga intifa'ul mawali, harus terbebas dari penghalang-penghalang. Tidak boleh perempuan ini mahram dari laki-laki tersebut. Kemudian yang ketiga dari rukun menikah adalah as-silah, al-ijab wal qabul. Al-ijab, apa itu ijab? Ijab adalah lafaz yang keluar dari wali perempuan. Sedangkan al-qabul adalah lafaz yang keluar dari pengantin laki-lakinya. Apakah ada lafaz khusus dalam ijab qabul? Sebagian orang mungkin ada yang bertanya, apakah ijab qabul itu harus angkah kita wasebut kita maktubah ila akhiri? Apa harus seperti ini? Apakah tidak? Ini menjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan pendapat Hanabilah wa Syafi'iyah, pendapat madzhab Hambali dan Syafi'i harus ada lafaz tazwij atau lafaz nikah. Harus zawaj juga atau angkah juga. Harus ada kata-kata itu sehingga ijab qabul ini sah. Kalau tidak ada kata-kata itu berarti tidak sah. Pendapat ulama lain mengatakan tidak. Yang penting lafaz yang digunakan itu dipahami orang bahwa ini lafaz nikah, ijab qabul. Seperti ini aku jadikan hari ini milikmu. Ini kan bukan lafaz nikah, tapi sebagian ulama mengatakan ini sah. Nikah dengan lafaz seperti ini sah. Karena orang yang dengarnya paham yang dimaksud adalah nikah. Nah, kenapa mereka berselisih pendapat? Karena sebagian ulama mengatakan al-ibrah bil mabani. Yang jadi patokan itu alfatnya, ibrah bil mabani wal alfat. Lafaznya yang jadi ibrah. Sehingga mereka mengatakan harus pakai lafaz tazwij atau nikah. Sebagian itu mengatakan tidak, yang penting itu niatnya, al-maqasid, al-ibrah bil maqasid. Yang penting niatnya. Jika dia walinya meniatkan untuk menzuatkan anaknya, kemudian pengantinnya juga meniatkan untuk zuat, maka sah. Apapun lafaznya, yang penting lafaznya tidak sama. Orang yang mendengarnya paham ini maksudnya nikah, maka boleh. Dan ini yang lebih rajin. Artinya menikah tidak harus lafaz khusus. Boleh dengan lafaz pokoknya dipahami kalau itu artinya menikah. Terus dalam ijab qabul dia afdal menggunakan bahasa Arab. Yang afdal menggunakan bahasa Arab. Baik itu laki-lakinya bukan orang Arab ataupun orang Arab, baik perempuannya bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Arab, walinya maksudnya, walinya diafdalkan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa maka diperbolehkan menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Cuma yang lebih utama menggunakan bahasa Arab. Baik, tadi ada masalah zauj mahram, insya Allah sudah paham semua mahramnya. Mahram laki-laki dan mahram perempuan. Baik, anak seperti kita ya. Tadi ada sebutkan di poin yang pertama dan poin kedua harus ada intifa'ul mawali, terhalang dari penghalang. Maksudnya penghalang adalah mahram. Baik, jelaskan di sini mahram. Mahram itu ada mahram bil abad, mahram selamanya, ada mahram yang terbatas oleh waktu. Ada mahram itu selama-lamanya, ada mahram hanya terbatas waktu tertentu. Setelah waktu itu berlalu, maka perempuan itu bukan lagi mahram. Lil abad ada 3. Ini pembagian lil abad. Pertama nasab, karena keturunan atau hubungan darah. Karena nasab ada 7.
Sebagaimana disebutkan dalam Allah Surah An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum" pertama ummahatukum. Ibu dan ini alat. Ibunya ibu, terus ke atas semuanya mahram. Mahram bagi laki-laki. Ummahatukum wa banatukum, anak perempuan dan wa in nazala, anak perempuan dan terus ke bawah mahram. Cucu cicit perempuan dan seterusnya ke bawah semuanya mahram. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudari perempuan. Saudari perempuan seayah, saudari perempuan kandung, saudari perempuan seibu, semuanya mahram. Wa akhwatukum wa ammatukum, bibi. Bibi ini baik secara langsung maupun bibinya ayah sama. Jadi bibi dari pihak ayah, maksudnya saudari perempuan ayah atau saudari perempuan kakek, itu mahram, sama-sama mahram. Kemudian wa khalatukum, saudari perempuan ibu atau saudari perempuan neneknya ibu, itu tetap mahram. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, keponakan perempuan dari anak laki-laki atau keponakan perempuan dari anak perempuan, itu juga sama mahram. Wa in nazala, anaknya keponakan, anak perempuan dari keponakan perempuan dari saudara laki-laki mahram. Anak perempuan dari anak saudari perempuan juga sama mahram. Ini mahram laki-laki. Perempuan ya tinggal sebaliknya, 7 sama cuma yang laki-laki. Al-ab, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki, kemudian paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Ini mahram bagi laki-laki dan mahram bagi perempuan. Kemudian yang kedua al-musahhar, mahram yang dikarenakan adanya hubungan nikah. Ini 4. Yang pertama zaujatul ibn. Yang kedua zaujatul ab. Al-musahhar yang pertama adalah istrinya anak, berarti apa? Mantu. Istrinya anak ini mahram. Kemudian ibunya zaujatul ab, istrinya ayah. Kalau ayah menikah lebih dari 1, maka ini juga mahram bagi seorang anak. Dengan hanya akad saja, hanya akad, ibunya ayah sudah menjadi mahram kita. Walaupun setelah itu ditalak, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Kemudian ummu zaujah, ibunya istri, mertua itu mahram selama-lamanya. Walaupun harinya sudah ditalak, sudah diceraikan, ibunya tetap mahram. Jadi harinya nggak boleh dilihat lagi setelah ditalak, nggak boleh lagi berdua-duaan, tapi ibunya masih boleh, karena ibunya mahram selama-lamanya. Nggak boleh dinikahi dan ini boleh berdua-duaan dengan ibunya, karena ibunya mahram. Walaupun istrinya sudah ditalak. Yang terakhir, bintu zaujah, anak dari istri kita, tapi bukan anak dari kita. Jadi istrinya sudah zuat dulu, sudah kawin dulu, kemudian punya anak, cerai atau meninggal suaminya, dizwati. Anaknya dia mahram, tapi kapan mahramnya? Menjadi mahram ketika sudah terjadi hubungan suami istri. Sebelum hubungan suami istri, maka anaknya bukan mahram. Jadi seandainya setelah akad, kemudian istrinya ditalak, anaknya boleh dizwati. Tapi setelah terjadi hubungan suami istri, anaknya menjadi mahram selama-lamanya. Istrinya ditalak, anaknya tetap mahram. Jadi ini perbedaan antara ini dan ini. Kalau yang tiga ini hanya dengan akad jadi mahram. Setelah akad ditalak pun tetap mahram. Zaujatul ibn, mantu, walaupun anaknya yang mentalak setelah akad tetap itu jadi mahram kita selama-lamanya. Begitu juga dengan istrinya ayah sama. Kemudian ummu zaujah juga sama. Tapi kalau yang keempat harus dukhul, harus ada hubungan dulu baru bisa menjadi mahram. Jelas insyaallah. Yang terakhir Allah mahram karena susuan. Yahrumu minal radha'ati ma yahrumu minan nasab. Dalam hadis disebutkan mahram karena radha'ah sama dengan mahram karena nasab. Persis sama persis. Ketika mahram karena nasab 7, mahram karena radha'ah juga 7. Ketika ada hari menyusui seorang anak dengan susuan yang syar'i, maksudnya yang dengannya dia menjadi anak susuan, maka hukumnya perempuan itu jadi mahramnya. Suaminya perempuan itu menjadi mahramnya. Kalau perempuan punya anak perempuan menjadi mahramnya dan seterusnya. Sama seperti itu persis. Oke, jelas insyaallah. Baik, ini berhubungan dengan mahram.
Kemudian syarat-syarat nikah harus ada wali. Nah, wali undangnya ada 9. Yang menjadi berhak menjadi wali dalam Islam itu 9. Dan semuanya itu asal. Kalau dalam ilmu falak namanya asal. Dan ilmu falak dan asal itu tidak asal. Dan menjadi wali adalah asal semuanya. Tidak boleh dalam Al-Quran menjadi wali tidak boleh. Yang pertama menjadi berhak menjadi wali adalah anak. Yang kedua al-jad. Yang ketiga al-ibn. Yang keempat al-akh. Yang kelima ya asyri. Al-akh tidak. Kemudian Ibn Akhi. Ibn Sultan. Ini kelihatan di sana. Ini 9 orang yang berhak menjadi wali, menjadi orang wanita. Yang pertama adalah ayah. Seorang ayah itu yang paling berhak menikahkan anak. Ketika ayahnya tidak ada, maka yang mengganti ayah adalah kakek dan pihak ayah. Ingat, kakek dan pihak ayah. Kakek dan pihak itu bukan termasuk sohbah. Dalam hukum ayah dia bukan sohbah. Sehingga termasuk dalam dalil karena tidak boleh jadi wali. Boleh jadi wali kakek dan pihak ayah. Yang kemudian yang ketiga adalah anak-anak. Kalau kakek tidak ada, maka pindahkan anak. Kalau perempuan janda, kalau perempuannya bukan janda, maka yang menjadi wali adalah syakir, saudara laki-laki kandung. Ini yang berhak menjadi wali. Ketika saudara laki-laki tidak ada, maka adalah akh, saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada, boleh lagi ibnu akh, ponakan dari saudara laki-laki itu menjadi wali. Ponakan tidak ada, baru pindah ke paman. Di paman ini jauh belum bisa paman. Di paman itu tidak pindah, itu tidak pindah. Saudara laki-laki ayah. Ini yang berhak menjadi wali. Setelah ini semua tidak ada. Paman tidak ada, bilang misalkan dari pihak ayah itu jadi wali perempuan boleh, tapi setelah ini semua tidak ada. Kalau tidak ada sesuatu ayah Rasulullah, bukan tidak pernah. Jadi misalnya semuanya ada, tapi kakeknya ada dari pihak ibu, nggak boleh jadi wali. Jadi wali itu penguasa. Jadi tidak pernah dalam masalah wali boleh jadi wali. Dan belakang sama anak laki-laki dari saudara perempuan, kakek dari ibu, paman dari pihak ibu, khol itu tidak boleh jadi wali karena dia bukan termasuk sholat. Mereka termasuk jelahan, tidak boleh jadi wali. Yang boleh jadi wali kalau ini sebenarnya ada sultan, penguasa yang nikahkan. Baik, jika tahu pertama tidak boleh yang jauh menikahkan sementara yang dekat masih ada. Tidak boleh kakek menikahkan sementara ayah masih ada. Nikahnya tidak sah. Kalau ada kakek menikahkan seorang wanita, ayahnya masih ada, nikahnya tidak sah. Karena yang berhak menjadi wali adalah ayahnya. Begitu pula ketika kakeknya masih ada, yang menikahkan adalah saudara laki-laki, maka tidak sah. Kecuali kakeknya yang mewakilkan. Kalau ditawakil, diwakilkan boleh. Tapi kalau kakeknya masih ada dan yang menjadi wali bukan, yang akan nikahnya tidak sah. Jadi bukan harus full. Ketika yang ada yang dekat masih ada, maka tidak boleh berpindah ke yang jauh. Kecuali nanti ada masalah namanya al-abl. Al-abl itu ketika ayah tidak mau menikahkan anaknya. Kalau fikir ada masalah namanya al-abl. Tidak abl adalah kalau ayah itu menolak menikahkan anak perempuannya dengan yang al-afal, maksudnya dengan laki-laki yang pantas buat dia. Jika ayah ini melakukan al-abl, maka gugurlah keberhakan dia menjadi wali. Tapi yang berhak menggugurkan bukan perorangan, harus mahkamah qadhi. Hakim yang memutuskan bahwa ayah ini telah melakukan al-abl yang gugur hak walinya. Tidak boleh ada perempuan yang langsung mau memutuskan karena akhirnya memuzurkan sama kaki. Tidak boleh. Yang berhak menggugurkan wali yang seorang ayah adalah hakim. Baik, ini berhubungan dengan wali. Syarat menikah yang terakhir
adalah syahid, harus ada 2 orang saksi. Nggak boleh 1, harus ada 2. Dan dua-duanya harus laki-laki. Nggak boleh 1 laki-laki 2 perempuan, nggak boleh. Dalam menikah harus dua-duanya laki-laki. Karena dalam masalah ini ketat Islam. Lalu pelajari haknya yang Allah ketat dalam masalahnya itu nikahan. Dia tidak dalam masalah zina. Syahidnya harus 4. Dan 4-empatnya semuanya harus laki-laki. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini ketat. Sehingga dalam masalah kartu harus duanya saksi itu laki-laki. Nggak boleh 1 laki-laki 2 perempuan atau 2 perempuan, nggak boleh. Harus dua-duanya laki-laki. Baik, ini perempuan yang sekarang. Yang terakhir, asal menikah, dampak dari pernikahan atau konsekuensi yang menjadi setelah adanya akad. Yang pertama istiqomah. Nah, mahar ini bukan termasuk hukum, bukan termasuk syarat. Artinya apa? Ketika terjadi akad, laki-laki tidak menyebutkan mahar, maka nikahnya terus. Walaupun dia tidak menyebutkan mahar, karena mahar bukan hukum, bukan syarat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mahar itu hukum, syarat gitu. Sehingga kalau laki-lakinya mengatakan sah nikahnya. Tapi bukan berarti perempuannya dapat apa? Tidak, dapat. Namanya mahar bidin. Mahar bidin artinya mahar yang berhak dapat oleh perempuan itu adalah mahar yang sesuai dengan perempuan yang semisal dengannya. Kalau perempuan ini kan bukan sebayanya itu maharnya rata-rata 500.000, maka laki-laki itu harus bayar 500.000 perempuan maharnya. Karena dia tidak menyebutkan mahar perkiraan. Kalau dia disebutkan mahar perkiraan, maka maharnya sesuai dengan akadnya. Tapi kalau tidak disebutkan, maka mungkin akan lolos. Ketika kebiasaannya perempuan itu maharnya yang tidak berarti harus bayar 7. Tapi akadnya tetap sah, walaupun dia tidak menyebutkan akad. Jadi konsekuensi yang pertama adalah istiqomah. Dengan adanya akad, maka perempuan berhak mendapatkan mahar. Dan mahar ini murni hak perempuan, nggak boleh diganggu-ganggu. Nggak boleh ada dari pihak ayahnya atau saudaranya yang juga dalam masalah mahar. Murni hak perempuan. Dan mahar boleh kalau misalnya perempuan itu tenazal artinya halal. Bisa bayar separuh kos, tidak susah, tidak apa-apa. Karena itu haknya perempuan. Kemudian yang kedua istiqomah itu bagaimana? Konsekuensi ini yang kedua adalah istiqomah dua. Sebenarnya untuk melakukan kembalian. Ada yang belum bicara dalam hadis Abdurrahman bin Auf ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Abdurrahman bin Auf telah menikah dan mengatakan kalau ini belum bicara. Buatlah walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Sehingga walimah ini sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika seorang sudah menikah maka hendaknya dia mengumumkan kalau dia sudah menikah sehingga tidak dituduh artinya itu tidak dicurigai kalau dia ini berbuat zina dan sebagainya. Karena kalau ada orang yang berjalan dengan perempuan bukan mahalnya, artinya itu dicurigai macam-macam. Hanya Islam mengajarkan untuk walimah harus buat walimah sehingga tidak ada lagi yang namanya tuduhan. Baik. Kemudian walimah tidak ada batasannya. Harus bernikah atau 1 hari setelah menikah tidak masalah. Tapi untuk setelah menikah tidak apa-apa. Sesuai kemampuannya orang. Kalau dia mau buka langsung, boleh 1 hari setelahnya, 2 hari setelahnya tidak apa-apa. Tidak ada ketentuan harus sekarang tidak ada. Cuma walimah waktunya setelah akad. Setelah akad dilaksanakan walimah. Kapan itu terserah. Terus ya masalah mahar tadi, mahar ini yang baik nilainya yang rendah sama mahar itu yang afdal. Inna a'dhama nikah barakatan bisa menggunakan. Menikah yang paling banyak berkahnya adalah menikah yang maharnya mudah. Sehingga dianjurkan untuk menjadikan mahar itu ringan. Tapi tidak apa-apa kalau mau banyak itu tidak ada masalah. Tidak dosa orang. Tapi lebih banyak barokahnya lebih afdal untuk maharnya itu dimurahkan. Ringan sehingga tidak memberatkan bagi pihak keluarganya. Baik, yang ketiga istiqomah dan apa? Dengan menikah setelah akad maka perempuan itu berhak mendapatkan nafkah. Wajib dan seorang laki-laki untuk menafkahi perempuan. Dan nafkah yang wajib ini lalu berdiskusi berdasarkan melihat dari ma'rufah. Yang pertama nafkah yang wajib itu untuk makanan sehari-hari. Yang kedua al-kiswah pakaian. Yang ketiga masakan tinggal. Yang keempat kebutuhan yang ma'ruf. Kebutuhan ini harus dipenuhi seperti misalnya orang yang sakit, obat dan sebagainya. Ini nafkah yang wajib. Selebihnya tidak wajib. Misalnya hari ini minta hal-hal di luar hari ini, minta baju, minta apa, dan sudah dikasih baju, maka ini wajib. Yang wajib adalah al-qum, kiswah, masakan,
dihajar atau bukan yang memang sudah itu harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Ini kewajiban laki-laki untuk memenuhinya. Kemudian kadarnya, kadar dari nafkah itu dia keadaan zaujain, laki-laki perempuan. Kalau laki-lakinya min aghnia, masalah yang punya uang, perempuannya juga punya uang, maka nafkahnya harus sesuai. Nggak boleh laki-lakinya fulus punya uang, perempuannya juga termasuk dunia dari keluarga yang mampu, nggak boleh dikasih nafkahnya orang yang miskin, tidak boleh. Tidak boleh, harus disesuaikan. Ketika perempuan biasanya makannya zen dan laki-laki mampu, maka biasanya makannya zen, sesuaikan. Tapi kalau perempuan yang tidak seberapa mampu, laki-laki tidak seberapa mampu, maka biasanya makannya tidak seberapa mampu, tidak masalah. Tapi kalau bertimbang laki-laki yang fulus, perempuan yang tidak seberapa, atau perempuan yang fulus tidak seberapa, maka pertengahan. Dikasih makan pertengahan. Terus kadarnya pun ya secukupnya, tidak berlebihan. Ini yang berhubungan dengan angka. Yang keempat, istimta. Dengan menikah maka diperbolehkan istimta, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang berhubungan suami istri diperbolehkan. Dan berhubungan suami istri ini hak bagi laki-laki dan juga hak bagi perempuan. Hak dari keduanya. Walaupun lebih ditekankan kepada laki-laki. Artinya perempuan yang menolak panggilan dari laki-laki dari suaminya ini kadiro, ini katakan dengan dosa besar. Nah, boleh seorang perempuan menolak panggilan dari suaminya. Nah, ada penolakan. Lantas ada malaikat sampai dia kembali. Sampai dia menunggu panggilan itu, maka sepanjang itu dia tidak. Ini menunjukkan maksudnya itu dosa besar. Tapi kalau dari pihak perempuan, maka Allah harus berpendapat. Kapan batas minimal laki-laki itu harus mendatangi perempuan? Karena kita katakan tadi, hubungan itu hak kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kapan punya minta perempuan harus nurut. Baik, sekarang kalau dari perempuan, Allah harus berpendapat. Kapan batasnya? Ada yang mengatakan 1 bulan sekali. Kalau lebih dari sekali berarti laki-laki itu dosa. Ada yang mengatakan 4 bulan sekali. Ada yang mengatakan 4 hari sekali. Dan ini yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Sulaiman Al-Qili dan mengatakan 4 hari sekali. Karena Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikah 4, sehingga 1 hari 1, nanti 4 hari 1 kali. Ini yang lebih wajib Allah Taala. Kemudian istimta dibolehkan semuanya kecuali 2, dalam keadaan haid, nifas, dan dubur. Ini yang nggak boleh dalam masalah hubungan suami istri. Selainnya mau tidak masalah. Tapi kalau dalam dubur atau dalam keadaan haid dan nifas ini tidak diperbolehkan. Baik, yang lain istimta dengan menikah maka setelah akad wajib bagi wanita itu untuk taat pada suaminya. Dan ketaatan pada suami ini kewajiban yang paling besar yang diwajibkan kepada seorang wanita. Bahkan Allah mengatakan wajibnya taat wanita kepada suami itu lebih daripada wajibnya dia taat pada orang lain. Ketika suaminya mengatakan nggak boleh keluar rumah, orang tuanya minta anak ibu itu keluar rumah, maka yang wajib berarti adalah perintah suaminya. Karena hak suami lebih tinggi daripada orang lain. Menunjukkan hak suami sangat tinggi dalam Islam. Baik, saya pertanyaan.